Ya Allah, ya wa sya'ruhu yablughu fawqal jummati mustadilan wa kana dunal wafrati. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqal jummah, yaitu di mana? Di bawah, di atas ini, setara dengan bagian bawah daun telinga, di atas bahu. Jummah itu bahu, di atas bahu setara dengan bagian bawah daun telinga. Kemudian semasa di Mekah rambut beliau dihelai ke bawah. Jadi ketika di Mekah Rasulullah menghelai rambutnya ke bawah, artinya dirias atau disisir ke belakang semuanya, gitu ya. Tanpa ada apa? Tanpa ada belahannya, baik di pinggir atau di tengah, belah tengah, enggak ada, langsung saja dihelaikan ke belakang semuanya. Kenapa? Karena di Mekah waktu itu orang-orang musyrik menata rambut mereka dengan berbelah tengah, gitu ya. Dan ketika di Mekah Rasulullah bertetangga dengan siapa ya ikhwan ya akhwat? Dengan orang-orang musyrikin. Jadi Rasulullah ini tidak mau sama, sima atau apa? Penampilannya nggak mau sama dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang kufur. Rasulullah nggak mau. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita sebisa mungkin dalam penampilan pun kita beda dengan mereka, gitu ya. Rasulullah tidak membelah tengah rambut beliau. Kemudian ketika beliau pindah ke Madinah, sudah pisah dengan orang-orang musyrik, ketemu dengan orang-orang Yahudi di sana. Ketemu dengan orang-orang munafik, lebih berat lagi daripada orang musyrik. Jadi musuh Islam yang terberat itu adalah orang musyrik sama orang siapa? Orang Yahudi. Karena Allah berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Kalian akan mendapatkan yang paling berat, yang paling bengis di dalam memusuhi Islam adalah orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Ketika ke Madinah, Rasulullah memang sudah bebas dari orang-orang musyrik, tapi malah ketemu dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi mereka bagaimana? Farraqa ba'dal muddah mukhalifan ahla kitabin indah. Orang-orang Yahudi tidak ada belahannya. Tidak ada belah samping kanan, nggak ada belah samping kiri, juga tidak berbelah tengah. Jadi orang-orang Yahudi sudah merias rambut mereka biasa ke belakang saja, terhelai begitu. Maka Rasulullah ingin beda dengan orang-orang Yahudi, rambut beliau dibelah tengah, gitu ya. Rambut Rasulullah dibelah tengah. Poin besar yang perlu kita ambil di sini bukan sekedar kalau gitu saya akan menjadikan rambut saya belah tengah saja. Ya, kalau rambut sampean panjang, kalau rambut sampean pendek 1 cm, 1 mili gimana? Kan nggak bisa ya. Kan nggak mungkin tengahnya kita potong, kan nggak mungkin ya ikhwan ya akhwat. Bukan sebatas itu. Akan tetapi di sini Rasulullah mengajarkan kita sebisa mungkin dalam penampilan, baik itu yang berkaitan dengan badan, baik itu berkaitan dengan pakaian, kita berusaha berbeda dengan orang-orang ahli kitab, berbeda dengan orang-orang musyrik. Jadi gitu. Loh, kalau seandainya sekarang saya nggak bisa berbelah tengah, ya nggak masalah, gitu ya. Yang penting dalam penampilan-penampilan yang lain kita jangan ikut. Kenapa? Karena dikhawatirkan. Dikhawatirkan. Karena kita kalau sudah dalam hal yang kecil mulai ngikutin mereka sedikit sampai pada akhirnya kita mengikuti secara keseluruhan, naudzubillah. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Kalian akan mengikuti jejak mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk lubang biawak pun kalian akan mengikuti. Nah, para sahabat yang waktu itu mendengar sabda Rasulullah ini, mereka bertanya, mereka penasaran. Nah, ini jenengan tiru bagaimana para sahabat ketika nggak tahu, bagaimana para sahabat ketika penasaran. Mereka nggak malu-malu bertanya, gitu ya.
Langsung mereka bertanya, al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah. Apakah yang antum maksud orang-orang Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Jawaban Rasulullah singkat padat, ya, faman. Ya kalau bukan mereka siapa lagi? Jadi Rasulullah menganjurkan agar dalam penampilan pun kita berbeda dengan mereka. Gitu ya ikhwan ya akhwat. Kemudian karena yang dilakukan oleh Rasulullah 2 kali ini, semasa di Mekah dan semasa di Madinah beda, para ulama akhirnya berbeda pendapat bagaimana yang afdol untuk menata rambut. Apakah ada belahannya atau tanpa ada belahan? Para ulama berbeda, tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Apa itu? Dianjurkan kalau memungkinkan. Ini dalam tanda kutip, kalau apa? Memungkinkan dibelah tengah bagi laki-laki. Ya kalau nggak memungkinkan, seperti rambutnya gundul misalnya, mau dibelah tengah gimana? Ya ini jelas-jelas nggak memungkinkan. Kalau memungkinkan ya sudah dibelah tengah. Nah karena ini berkaitan dengan adah bukan ibadah, kan af'al toha itu dalam bab usul fikih itu ada bab namanya af'alul mustafa, pekerjaan Rasulullah atau keseharian Rasulullah. Itu dibagi 2. Ada yang adah, ada yang apa? Ibadah. Itu disebut dalam Waraqat, dinazamkan oleh Al-Imam Al-Imriti. Alhamdulillah kita hafal dengan Kiai antum ya, karena saya selalu duet ya. Af'alu taha sahibi syari'ah jami'uhu mardiyatun badi'ah fakulluha tusamma qurbah fata'atun aula fa fi'lul qurbah, terus sampai akhir ya. Agak lupa saya kalau sampai akhir. Walhasil intinya pekerjaan Rasulullah atau keseharian Rasulullah itu dibagi 2. Ada yang ibadah, ada yang ada yang biasa. Kalau yang biasa seperti apa? Tata rias rambut beliau, bagaimana baju beliau, bagaimana duduk beliau, ini kan keseharian gitu ya. Bagaimana makan beliau, ini kan selera bukan ibadah. Kita nggak dituntut sesuatu yang kita nggak suka, kita harus suka dengan apa yang disukai oleh Rasulullah. Tidak dituntut. Sampean nggak suka, misalnya nggak suka dengan labu, saya nggak suka. Kalau saya muntah, kita nggak dipaksa. Tapi ada nilai plus, ada nilai tambah ketika kita bisa suka apa yang disukai oleh Rasulullah. Ada nilai plus saja, bukan kewajiban. Hati-hati, ini harus tahu, karena salah faham kalau sampai hal yang berkaitan dengan adah atau kebiasaan Rasulullah itu disamakan dengan ibadah. Kalau yang sudah ibadah itu kita nggak perlu niat, kita sudah dikatakan mengikuti sunnah. Tapi kalau yang adah kita harus niat. Oh saya niat mengikuti Rasulullah. Oh jenggot saya ini saya ingin ikut Rasulullah. Oh saya berbelah tengah rambut saya ingin mengikuti Rasulullah. Harus ada niat. Kenapa? Karena berkaitan dengan adah. Maka tidak dinamakan kurbah atau tidak dinamakan ibadah. Harus ada niat sehingga masuk dalam kaidah biniyatin salihah tangqalibul adah ibadah. Kita niatkan ittiba atau mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ini saya baca poinnya. Suatu saat rambut Rasulullah beberapa helai itu berwarna putih. Bermula dari mana putihnya? Bermula dari pelipis, dari kening. Ya, pelipis bukan kening, dari kening kanan dan kiri. Itu hanya beberapa helai saja. Ya Allah, sahabat saking perhatiannya kepada Rasulullah sampai ya mereka mencuri pandang untuk menghitung. Ya. Jadi jangan bayangkan ketika sahabat menghitung jumlahnya sampai 15 sampai 19 gitu ya dalam riwayat. Jangan bayangkan oh jangan-jangan sahabat itu mendekati Rasulullah dan dihitung 1, 2, 3, 4, bukan. Tapi mereka yang ingin memandang Rasulullah itu sulit ya. Mereka mencuri pandang gini. Oh. Jadi perkiraan jumlahnya 19 helai rambut putih yang ada di pelipis Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah ditanya, kok langsung banyak putihnya wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda bagaimana? Sayyabatni Hudun wa akhwatuha. Surat Hud telah membuat saya beruban. Karena di sana dikisahkan dan dikabarkan tentang kejadian hari kiamat. Ya. Apa saja sih surat Hud dan akhwatuha itu? Yaitu surat Al-Waqiah. Namanya suratnya aja Waqiah, surat hari kiamat ya.
Mursalat, An-Naba, At-Takwir. Ini adalah surat-surat yang menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Maka Rasulullah memikirkan bagaimana umatnya nanti di akhir zaman. Bagaimana nasib umatku, ya. Nah, itu memberatkan pikiran Rasulullah. Kalau kita kan enggak, ya. Yang membuat pikiran kita berat terkadang diri kita sendiri. Ya Allah, besok gimana kalau saya enggak makan, ya. Kalau punya anak, terkadang anaknya yang diberatkan, gimana anak saya. Sudah, kita seperti itu. Umumnya orang memang seperti itu. Tapi bukan seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau beratkan itu umatnya, bahkan bukan diri beliau sendiri. Paham ya? Makanya kenapa sih dalam riwayat kemarin kan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Belum dikatakan beriman salah satu di antara kalian sehingga benar-benar mencintai aku melebihi cinta dia kepada dirinya sendiri. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai umatnya melebihi beliau sendiri, mencintai umatnya melebihi anaknya sendiri, melebihi keluarganya. Kurang apa di hari kiamat yang semua orang sudah lari dari kekasih-kekasihnya. Ya, memang ketika di dunia Masya Allah semua ungkapan cinta dicurahkan semua, dihabiskan semua, ya. Masya Allah, semua curahan cinta dihabiskan kepada kekasihnya. Itu nanti semuanya akan hilang, semuanya akan sirna ketika di hari kiamat. Dan rasa cinta itu semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang akan lari dari ibunya, seseorang akan lari dari saudaranya, ibu akan lari dari anaknya, dan suami akan lari dari istrinya. Sudah enggak saling mengenal. Ya hanya sebatas ingat saja. Oh iya, ketika di dunia kamu kan bapak saya ya, gitu. Oh iya, kamu ketika di dunia istri saya. Oh iya. Hanya gitu. Rasa cinta sudah enggak ada. Ya, bisa dibuka dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Abasa ayat 34 sampai 37 ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kemudian wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Mereka hanya punya kepentingan diri mereka masing-masing. Nafsi nafsi, diriku diriku. Saya enggak mau ngurus siapapun. Anak ya dulu di dunia, sekarang enggak ada urusannya dengan saya. Saya lagi sekarang ini takut kepada Allah. Nah, sampai di waktu itu Rasulullah masih mengingat kita. Kurang apa Nabi kita ini, ya. Di waktu itu Rasulullah sampai menyebut kita di hadapan Allah kesempatan hanya satu kali saja. Siapa Muhammad yang akan engkau beri syafaat? Beliau tidak menyebut diri beliau, ya Allah diriku ya Allah, tidak. Beliau tidak menyebut putrinya Fatimah, ya Allah. Beliau tidak menyebut Aisyah, beliau tidak menyebut keluarganya. Tapi yang disebut adalah ummati, ummati. Nah, karena sebesar itu cinta Rasulullah kepada kita, maka kebangetan ya atau sangat kurang ajar sekali kalau di antara umat Rasulullah tidak mencintai beliau. Tidak mencintai beliau melebihi orang tuanya dan tidak mencintai beliau melebihi dirinya sendiri. Karena itu alasannya. Di hari kiamat kita hanya bisa mengandalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian hari kiamat ini yang disebutkan dalam surat-surat tadi membuat Rasulullah memberatkan umat-umat beliau di akhir zaman sampai beliau keluar uban. Ya, sayyabatni hudun wa akhwatuha. Di mana saja ubannya ini? Sudghain di pelipis, anfaqah ini anfaqah. Ya, di sini ada beberapa helainya. Terkadang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia di khidab atau dia diberi semir dengan henna, yaitu dengan henna ya yang berwarna merah. Ini boleh saja kalau kita niatkan sunnah mengikuti Rasulullah dapat pahala. Yang enggak boleh kalau pakai warna hitam. Bagi orang yang punya uban yang rambutnya sudah putih kemudian disemir pakai warna hitam, ini dalam mazhab kita Asy-Syafi'i dilarang.
Dalam Zubat disebutkan bagaimana wa harramul khidaba sya'rin bi sawat li rajulin wa imra'atin lalil jihad. Mereka para ulama mengharamkan khidaba sya'rin, yaitu menyemir rambut dengan warna hitam bagi laki-laki atau perempuan kecuali dalam keadaan jihad. Nah, ini Rasulullah di sini bukan menyemir tapi memberi henna dengan warna merah. Fi ba'dhi ahyanin, itu pun hanya terkadang saja. Wa kana yu'fi lihyatan ihfa'a yaqussu min syaribihi ihfa'a. Ini yu'fi lihyatan seperti yang saya sampaikan tadi, beliau merapikan janggut beliau dengan menggenggamkan jari, kalau sudah lebih dicukur. Begitu juga yaqussu min syaribihi, dari syarib atau dari ini kumis, yaitu dia dirapikan oleh beliau sehingga dinamakan syarib. Kenapa sih syarib? Karena mengikuti orang minum, makanya syariba yashrabu syurban itu minum kan ya. Syarib yang minum ini karena sering ikut minum, karena banyak dulu ya orang itu kumisnya itu sampai kemana? Sampai ke bibir ya, sampai melebihi bibir atas sampai ke bibir bawah gitu ya. Kalau makan, kalau minum ikut terus ya, makanya bahasa Arabnya syarib. Nah, Rasulullah dirapikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekiranya tidak melebihi bibir atas, gitu ya. Nah, ini bagi ikhwan kalau sudah punya jenggot ya dirapikan, ya. Kalau sudah tahu kok sudah semburat ke kanan kiri, ayo dirapikan, jangan dibiarkan gitu ya, dirapikan. Dan kalau sudah punya jenggot yang lebat itu jangan dihabiskan penuh, karena ada ulama yang memakruhkan ya. Ini menurut para ulama dimakruhkan kalau sudah punya jenggot kemudian dibersihkan sekali, apalagi sudah jenggotnya bersih sekali, kumisnya bersih sekali. Wah, ini sudah sekalian pakai kerudung aja gitu ya. Nah, kalau bisa kumis itu jangan terlalu dihabiskan habis sekali, dan jenggot juga jangan terlalu dihabiskan sekali, dirapikan saja. Hakada ya ikhwan ya akhwat.